Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Aisyah Indriani Putri dengan NIM 210059090. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya pada mata kuliah Penelitian Pendidikan 2 yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Setiawati MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pemberdayaan Masyarakat melalui kelompok sadar wisata di Desa Wisata Kampuang Minang, Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan bab 1 yang berisikan pendahuluan, bab 2 yang berisikan kajian pustaka, dan bab 3 yang berisikan terkait dengan metode penelitian. Baiklah, masuk kepada bab 1 dari proposal penelitian yang saya lakukan, yaitunya terkait dengan latar belakang, di mana latar belakang dari penelitian ini melihat dari negara Indonesia yang mana dalam melaksanakan konsep pembangunan nasional, pemerintahan fokus akan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, di mana dalam hal pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan itu berintikan pada pemberdayaan yang ditujukan untuk menolong orang lemah atau tak berdaya atau powerless agar nantinya memiliki kekuatan dan keberdayaan untuk dapat melakukan perilaku produktif, kreatif, sehingga dapat mencapai kondisi yang lebih layak, mandiri, dan mampu memenuhi kebutuhan. Dalam hal pemberdayaan masyarakat ini, banyak sekali bidang kehidupan yang dapat dilakukan agar dapat mencapai keberdayaan tersebut. Salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang terkait dengan bidang kepariwisataan yang menjelaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab yang mana dalam hal pelaksanaannya tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Dalam hal kepariwisataan ini banyak sekali program-program yang dapat dilakukan, salah satunya yaitu dengan dilakukannya desa wisata, di mana dalam hal pengembangan desa wisata ini diharapkan terjadinya pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Di negara Indonesia sendiri, desa wisata telah banyak berkembang di berbagai daerah, salah satunya yaitu di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar, yakninya di Desa Wisata Kampung Minang Nagari Sumpur, yang merupakan salah satu desa wisata yang masuk pada 50 desa wisata terbaik pada Anugerah Desa Wisata Indonesia pada tahun 2021 yang ditetapkan oleh Menteri Ekonomi Produktif dan Kreatif yakni Bapak Sandiaga Uno. Baik, lanjut kepada fokus penelitian dari penelitian ini, yakninya berfokus, pada perencanaan, pada pengelolaan desa wisata, selanjutnya berfokus pada pengorganisasian pada pengelolaan desa wisata, selanjutnya berfokus pada pengarahan pengelolaan desa wisata, dan, berfokus pada pengawasan pada pengelolaan desa wisata, khususnya, Desa Wisata Kampung Minang Nagari Sumpur. Baik, masuk kepada tujuan penelitian yang dilakukan, yang mana, eee, berdasarkan dengan fokus penelitian tadi, maka tujuan penelitian yang dilakukan yakninya untuk mengetahui bagaimana perencanaan yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pengorganisasian yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, selanjutnya yakninya untuk mengetahui bagaimana pengarahan yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dan juga untuk mengetahui bagaimana pengarahan yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Baiklah, selanjutnya masuk kepada manfaat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama itu terkait dengan manfaat praktis. Yang pertama yaitu bagi kelompok sadar wisata, yang di mana penelitian ini diharapkan mampu membuat kelompok sadar wisata lebih baik dalam melakukan pengelolaan, terkhusus dalam melakukan perbaikan dan peningkatan, sehingga menjadikan desa wisata lebih baik ke depannya. Selanjutnya itu bagi masyarakat,
yang mana penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan serta acuan dalam memahami desa wisata sehingga dapat berkontribusi lebih baik dalam hal pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, bagi sivitas akademik, di mana penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi ilmu-ilmu sosial khususnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sadar wisata. Selanjutnya masuk kepada manfaat teoritis, di mana manfaat teoritis dari penelitian ini, yakninya dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut, yakninya mengenai pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya diharapkan dapat menambah pustaka pengetahuan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya masuk pada bab 2 dari penelitian ini, yang mana membahas tentang kajian pustaka. Yang pertama yaitu mengkaji terkait pemberdayaan masyarakat, yang mana menurut Sulistiani pada tahun 2004, yang menyatakan secara etimologis pemberdayaan itu berasal dari kata daya, yang mana daya ini dapat diartikan sebagai kekuatan ataupun kemampuan, sehingga bertolak dari pengertian tersebut, maka dapat dimaknai bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses menuju berdaya, ataupun dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk memperoleh daya, kekuatan, kemampuan, serta proses pemberian daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Selanjutnya masuk pada kajian terkait dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, yang mana menurut Sulistiani pada tahun 2004, tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat yakni untuk membentuk individu dan masyarakat agar menjadi lebih mandiri, di mana kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, kemandirian bertindak, kemandirian mengendalikan apa yang dilakukan, sehingga nantinya dapat menjadi mandiri melalui dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotor, afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik ataupun materi. Selanjutnya masuk pada kajian terkait dengan pengertian pengelolaan, di mana menurut Terry pada tahun 2009 yang mengemukakan bahwa pengelolaan diartikan sama dengan manajemen, yang mana dapat dipahami sebagai suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengawasan dengan memanfaatkan baik itu ilmu ataupun seni sehingga dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya masuk kepada kajian terkait dengan tujuan pengelolaan, di mana dalam melakukan pengelolaan sendiri itu memiliki tujuan untuk yang pertama mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, selanjutnya yaitunya untuk menjaga keseimbangan, dan selanjutnya yaitu untuk mencapai efisien dan efektivitas dari suatu pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu terkait dengan kajian terkait fungsi pengelolaan menurut Handoko pada tahun 2001. Fungsi pengelolaan itu terdiri atas yang pertama, perencanaan yang merupakan langkah awal dari dilakukannya pengelolaan. Yang kedua yaitu terkait dengan pengorganisasian, di mana pengorganisasian ini terkait dengan penentuan dan juga pengelompokan serta pengaturan eee, terkait aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam suatu pengelolaan. Selanjutnya yaitu terkait dengan pengarahan, eee, terkait dengan cara bekerja sama ataupun eee, cara seseorang untuk mengarahkan orang-orang yang terlibat dalam suatu program pemberdayaan. Dan selanjutnya yaitu fungsi pengawasan, di mana fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara mengukur, memantau, ataupun melaksanakan perbaikan dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan suatu proses pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya masuk pada kajian terkait konsep pariwisata yang berbasis masyarakat, di mana eh, pariwisata yang berbasis masyarakat merupakan bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk dapat mengontrol ataupun terlibat dalam manajemen dalam pembangunan pariwisata. Selanjutnya, pariwisata berbasis masyarakat itu melibatkan masyarakat dalam usaha-usaha pariwisata agar nantinya mendapatkan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri. Selanjutnya masuk kepada kajian pustaka terkait dengan desa wisata,
di mana menurut Pria Sukmana dan kawan-kawan pada tahun 2013 menjelaskan bahwa desa wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan dari suasana yang mencerminkan keaslian dari pedesaan itu sendiri, mulai dari sosial budaya, adat istiadat, keseharian, yang mana memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, dan dari kehidupan sosial ekonomi ataupun kegiatan perekonomian yang unik dan kepariwisataan. Selanjutnya masuk pada kajian terkait tujuan desa wisata, yakni yang pertama, mendukung program pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan dengan menyediakan objek wisata alternatif. Selanjutnya yaitu menggali potensi desa wisata untuk pembangunan masyarakat sekitar desa wisata dan menimbulkan rasa bangga bagi penduduk desa untuk tetap tinggal di desanya sehingga mengurangi urbanisasi. Selanjutnya masuk kepada kajian terkait dengan kelompok sadar wisata, yang mana kelompok sadar wisata atau disingkat Pokdarwis merupakan suatu lembaga masyarakat yang memiliki beberapa anggota yang terdiri dari pelaku kepariwisataan yang mana memiliki sifat yang bertanggung jawab dan empati serta memiliki peran sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Selanjutnya masuk pada kajian terkait dengan tujuan kelompok sadar wisata, yaitu yang pertama itu meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan. Selanjutnya yaitu membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif bagi masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai pemberdayaan. Selanjutnya yaitunya memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah. Selanjutnya yaitu kajian terkait dengan fungsi kelompok sadar wisata, yakni yang pertama sebagai penggerak sadar wisata dan serta pesona di lingkungan wisata destinasi wisata. Selanjutnya sebagai mitra pemerintah dan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota dalam melakukan upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di setiap daerah. Selanjutnya, kajian terkait lingkup kelompok sadar wisata, yang mana lingkup kegiatannya yakni yang pertama, mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan. Selanjutnya, eh, kemampuan dan keterampilan ataupun skill dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya. Selanjutnya, yaitu mengumpulkan, mengolah, dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan ataupun masyarakat setempat. Baik, masuk kepada bab 3 dari penelitian yang dilakukan, yakni terkait dengan metode penelitian. Yang pertama, membahas terkait dengan jenis penelitian, yang mana dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis kualitatif deskripsi dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Selanjutnya, masuk kepada setting penelitian, di mana penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sadar wisata di Desa Wisata Kampung Minang Nagari Sumpur ini dilakukan di Desa Sumpur, Kecamatan Batipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya masuk pada instrumen penelitian dari penelitian ini, yang mana menggunakan instrumen yang berpedoman pada wawancara yang dilakukan pada kelompok Pokdarwis sehingga mendapatkan data yang sesuai dan yang dibutuhkan. Selanjutnya masuk pada sumber data, di mana yang pertama itu subjek penelitian, yang mana disebut sebagai narasumber ataupun informan utama, yang mana dalam hal ini mampu memberikan informasi terkait masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang mana dalam hal ini subjek penelitian yakni adalah ketua sekretaris bendahara dari Pokdarwis Nagari Sumpur. Selanjutnya sumber data yaitu adalah informan penelitian, yang dimana dalam hal ini informan yaitu adalah dokumen yang mana menjadi sumber data pendukung untuk mengetahui tentang pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sadar wisata ataupun Pokdarwis Nagari Sumpur. Selanjutnya yaitu terkait dengan teknik pengumpulan data, di mana dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, di mana wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara struktural dan wawancara tidak terstruktur.
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui, pendapat ataupun pandangan dari pengelola dan pengurus Pokdarwis terhadap pengelolaan desa wisata yang dijadikan, sebagai objek penelitian. Selanjutnya teknik, terkait dengan kajian dokumen yang mana digunakan untuk mengumpulkan dan menyelidiki data-data tertulis dalam peraturan maupun dokumen dari pembukuan yang ada di kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, yang di mana dalam hal ini kajian dokumen seperti peraturan-peraturan ataupun keputusan dari pemerintah terkait dengan desa wisata Kampung Minang, Nagari Sumpur, ataupun terkait dengan kelompok sadar wisata Pokdarwis Nagari Sumpur. Selanjutnya masuk kepada teknik analisis dan interpretasi data, di mana untuk teknik analisis dan interpretasi data yang dilakukan yaitunya, dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama itu pengumpulan data, di mana dalam tahap ini, peneliti, eee, melakukan, melihat fokus-fokus, penelitian di mana, mengumpulkan terkait dengan pengelolaan dalam hal pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya itu mereduksi atau, merangkum data, di mana dalam hal ini memfokuskan pada hal-hal penting ataupun, memberikan gambaran yang lebih jelas agar nantinya, dapat dilakukan, tahapan selanjutnya yakninya terkait dengan penyajian data, di mana penyajian data sendiri itu dilakukan dengan, uraian singkat, terkait dari, hubungan-hubungan ataupun, penyajian, dengan menggunakan teks yang bersifat naratif yang dideskripsikan terkait dengan, data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Selanjutnya itu terkait penarikan kesimpulan dan juga verifikasi, yang mana dalam hal penarikan kesimpulan ini, dideskripsikan gambaran ataupun objek yang belum jelas sebelumnya sehingga nantinya dapat, lebih jelas, dan dapat terlihat, hubungan, eee, terkait dengan fokus penelitian yakninya terkait pengelolaan, pada desa wisata Kampung Minang Nagari Sumpur. Selanjutnya masuk pada teknik keabsahan data di mana, dalam, teknik keabsahan data, pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang mana dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi data dan triangulasi alat. Yang pertama yaitu triangulasi data yang mana peneliti menggunakan beberapa sumber data, yang berbeda untuk mengetahui kebenaran suatu permasalahan yang mana dalam hal ini, menggunakan sumber-sumber dari pengelola dan pengurus Pokdarwis yakninya, ketua, bendahara, dan sekretaris, yang mana, digunakan, sumber-sumber ini diambil dari, eee, teknik propagate sampling, ataupun, mengambil, narasumber dari, orang-orang yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan ataupun menguasai sehingga memudahkan peneliti dalam, mengetahui, terkait dengan pengelolaan tersebut. Selanjutnya dilakukan juga teknik snowball sampling yang mana dalam hal pengambilan narasumber ini, peneliti menggunakan teknik snowball sampling yang mana, nantinya peneliti, eee, akan, eee, menambahkan narasumber jika, data yang didapatkan dirasa belum cukup atau memenuhi, kebutuhan yang, dibutuhkan untuk dapat mengetahui terkait dengan pengelolaan desa wisata, Kampung Minang Nagari Sumpur. Selanjutnya itu triangulasi alat, yang mana dalam hal ini triangulasi alat digunakan untuk mengetahui data yang diperoleh, eee, dengan konvergen atau meluas sehingga data yang diperoleh itu lebih tuntas dan pasti. Triangulasi alat, yang digunakan dalam penelitian ini yakni terkait dengan dokumen dari peraturan, keputusan pemerintah, serta pembukuan dari Pokdarwis, Nagari Sumpur.
Baik, sekian presentasi proposal penelitian yang dapat, saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya masuk, kepada soal-soal yang ataupun pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab terkait dengan, proposal penelitian yang saya telah buat. Yang pertama itu terkait dengan gambaran, terkait keunikan ataupun hal-hal yang menjadi, keunikan dari proposal penelitian saya ataupun fenomena dalam penelitian ini, yakninya, bagaimana suatu desa wisata itu dapat, eee, m sampai pada ataupun menjadi salah satu desa terbaik, dalam, penganugerahan Desa Wisata Indonesia, oleh Menteri Ekonomi Produktif dan Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Sehingga dalam hal ini, keunikan tersebut, maka, eee, peneliti itu ingin melihat bagaimana dari, pengelolaan dari Desa Wisata Kampung Minang Nagari Sumpur ini. Sehingga aspek-aspek, yang diduga menjadi keunikan dari penelitian ini ininya terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan juga pengarahan dari kelompok sadar wisata, sehingga menjadikan Desa Wisata Nagari Sumpur masuk dalam kategori 50 desa terbaik. Selanjutnya, eee, peneliti itu melihat keunikan dari, Kampung Minang Nagari Sumpur ini karena, Menteri Ekonomi Produktif Bapak Sandiaga Uno Eee, melakukan penandatanganan dalam, prasasti dan juga, memberikan, piagam penghargaan, dalam, menjadikan Kampung Minang Nagari Sumpur sebagai desa wisata. Dalam hal ini, sumber-sumber informasi tersebut diperoleh dari, sumber-sumber internet. Selanjutnya, terkait dengan tujuan penelitian, yang mana tujuan penelitian dirumuskan secara jelas dan padat, yakninya terkait dengan pengelolaan, desa wisata Kampung Nagari Sumpur, yakninya tujuan terkait, untuk mengetahui pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan, dan juga pengarahan dari, kelompok sadar wisata Nagari Sumpur dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, tujuan penelitian sudah menggambarkan aspek-aspek, dan, sesuai dengan, fokus penelitian yang dirumuskan. Selanjutnya, terkait dengan manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian sendiri telah dibuat yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis, yaitu manfaat praktis bagi kelompok sadar wisata, bagi masyarakat, dan juga bagi sivitas akademik. Selanjutnya, eee manfaat penelitian itu juga sudah mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan pada, bidang-bidang sosial terkait dengan pemberdayaan masyarakat, khususnya terkait dengan kelompok sadar wisata. Selanjutnya, manfaat praktis sendiri dirumuskan, relevan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk definisi operasional sendiri, konsep-konsep penting seperti, pengertian dari pemberdayaan masyarakat, pengertian dari pengelolaan, pengertian dari desa wisata, dan pengertian dari, kelompok sadar wisata telah dibahas dengan baik dalam proposal penelitian. Selanjutnya, sudah dapat, dalam, kajian pustaka itu terdapat, konsep dari pendapat para ahli yang telah dikemukakan, dalam proposal penelitian. Selanjutnya untuk definisi operasional sendiri, telah, menjelaskan sub-sub ataupun, terkait dengan aspek-aspek yang akan diteliti, yaitunya terkait dengan tujuan pengelolaan, fungsi pengelolaan, dan juga terkait dengan, eee, kelompok sadar wisata itu sendiri. Selanjutnya, teori-teori, terkait dengan teori-teori yang mana teori-teori yang diambil merupakan teori-teori yang telah terbaru dan juga berhubungan dengan, fokus penelitian yang dilakukan. Untuk metode penelitian sendiri,
Jenis penelitian, sudah dijelaskan dengan baik, yakni menggunakan penelitian kualitatif, dengan jenis, kualitatif deskriptif, yaitu dengan pendekatannya yaitu studi kasus. Selanjutnya untuk, narasumber itu diambil, dengan pengelola ataupun dilakukan dengan pengelola ataupun pengurus dari kelompok sadar wisata, yakninya ketua, bendahara, dan sekretaris dari kelompok sadar wisata, yang mana, pengambilan narasumber tersebut diambil menggunakan, teknik purposive sampling, yang mana melihat, eee, orang-orang yang menguasai ataupun lebih memahami, terkait dengan pemberdayaan, desa wisata Kampung Minang Nagari Sumpur, dan juga menggunakan teknik snowball sampling, di mana, nantinya jika narasumber yang telah ditentukan itu, dirasa data yang didapatkan belum cukup, maka nantinya akan, diambil data secara meluas, agar nantinya dapat sesuai dengan, kebutuhan dan juga, tepat dengan, fokus penelitian yang ininya terkait dengan pengelolaan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya terkait dengan teknik pengumpulan data, di mana, pengumpulan data, itu dilakukan dengan, wawancara, wawancara secara yang dilakukan itu secara struktur dan tidak struktur. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pengurus ataupun pengelola dari Pokdarwis, yakninya, ketua, bendahara, dan sekretaris. Selanjutnya untuk teknik analisis datanya, yaitu untuk reduksi dan interpretasi data dilakukan dengan pengumpulan data, selanjutnya, dilakukan dengan, reduksi atau perangkuman data, selanjutnya dilakukan penyajian, dan terakhir dilakukannya penarikan, kesimpulan ataupun rangkuman. Di mana untuk analisis datanya itu menggunakan triangulasi data, yang mana, yang pertama itu ada triangulasi data dan juga triangulasi alat. Dalam hal triangulasi ini, triangulasi data itu, yakninya sumber-sumber ataupun narasumber, yang diwawancarai dalam penelitian, sedangkan triangulasi alat yaitunya sumber-sumber pendukung, seperti dokumen-dokumen dari kelompok sadar wisata. Baik, sekian, jawaban yang dapat saya berikan terkait dengan soal-soal yang telah diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.